Perkenalkan, nama saya Rahel Sasela. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mengembangkan potensi belajar siswa. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu potensi peserta didik. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Potensi ini bisa siswa wujudkan dalam bentuk prestasi, hasil belajar, atau kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku yang terbentuk melalui proses belajar atau pengaruh lingkungannya. Karena sifatnya yang masih tersembunyi atau tersimpan dalam diri peserta didik, maka guru berperan untuk mengidentifikasi potensi itu, kemudian mengembangkannya secara optimal. Melakukan pengembangan pendidikan terkait pengetahuan akademik siswa memang menjadi tugas utama kita sebagai guru. Tapi dalam prosesnya, pengetahuan yang dikembangkan harus sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka. Selanjutnya, ada mengembangkan potensi diri adalah komponen terpenting untuk mencapai kehidupan yang luar biasa atau kesuksesan hidup seperti yang diinginkan oleh banyak orang. Dalam buku Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik 2013 disebutkan bahwa salah satu ciri guru bermutu adalah memahami perkembangan peserta didiknya. Pengetahuan tentang perkembangan siswa bisa membantu kita dalam mengembangkan diri dan potensi mereka, serta bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, dengan memahami potensi dan karakter siswa, kita bisa mendapatkan gambaran tentang tingkat penguasaan pengetahuan, mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, serta bisa menentukan kedalaman dan keluasan materi yang perlu diajarkan. Selain itu, potensi dan karakteristik siswa bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan afektif, sehingga nantinya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu cara untuk memahami dan membangun karakteristik siswa adalah melalui pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi siswa selain untuk memaksimalkan potensinya, juga untuk menunjukkan jati diri siswa itu sendiri. Berikutnya ada jenis-jenis potensi, dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi psikologis. Potensi fisik pasti berhubungan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan. Selain itu, kecakapan motorik atau kemampuan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh juga termasuk ke dalamnya. Kedua, potensi psikologis itu berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Potensi ini dibagi menjadi ke dalam beberapa jenis, yaitu potensi kecerdasan umum. Merupakan potensi yang mendasari kemampuannya untuk memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan keahlian dalam pembelajaran. Kedua, potensi kecerdasan majemuk merupakan potensi yang di dalamnya terdapat beberapa tolak ukur kemampuan, diantaranya kecerdasan bahasa, matematika, spasial visual yang merupakan keterampilan berpikir dalam ruang 3 dimensi, kinestetis atau gerakan fisik, musik, hubungan sosial, intrapersonal atau kemampuan memahami diri sendiri, serta naturalis yang merupakan kecakapan mengenali bagian alam semesta. Ketiga, ada bakat. Bakat merupakan kemampuan dasar untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Keempat, ada kreativitas. Kreativitas merupakan potensi yang mengarahkan siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru, unik, dan berbeda dari yang sebelumnya. Kedua, ada cara mengembangkan potensi peserta didik. Ada
5 cara, yaitu yang pertama, membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada. Membangun keterampilan dalam pengetahuan yang ada. Sebagai guru, kita perlu mencari tahu pengetahuan apa saja yang sudah siswa ketahui dan kemampuan apa saja yang perlu menjadi fokus pengembangan. Yang B, memberikan motivasi intrinsik. Kita bisa memberikan motivasi dan meyakini siswa bahwa potensi yang ada dalam dirinya dapat membawa keberhasilan jika dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ke C, menentukan tujuan dan target. Ketika siswa memahami tujuan pengembangan potensi tersebut, mereka akan lebih cepat untuk terlibat di dalamnya dan berusaha mencapai target yang ditentukan. Yang ke D, mengajarkan pola pikir untuk berkembang. Dapat dijelaskan bahwa memberikan pemahaman pada siswa bahwa setiap orang bisa berkembang dan memperbaiki diri. Hal ini bisa membantu mereka untuk terus berusaha, meningkatkan kemampuan dan memunculkan kepercayaan diri. Yang ke E adalah melibatkan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan dan mendorong mereka untuk membantu siswa berhasil. Hal ini akan membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan pembelajaran siswa. Yang berikutnya ada faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat guru dalam pengembangan potensi diri peserta didik adalah yang pertama, pembawaan peserta didik. Peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pembawaannya pun berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, tugas seorang guru membentuk pembawaan peserta didik itu agar menjadi terarah dan dapat berguna sebagai kekuatan bagi peserta didik tersebut. Yang ke B, minat dan motivasi. Peserta didik memiliki tingkat minat dan motivasi yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak semua peserta didik memiliki minat dan motivasi belajar yang baik, sehingga guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ke C, kompetensi guru. Dalam pengembangan potensi diri peserta didik, guru memiliki peran yang sangat berarti dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki kemampuan sebagai seorang konselor dan menguasai strategi menghadapi peserta didik. Yang ke D, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Sebagai upaya pengembangan potensi diri peserta didik, pihak sekolah sedapat mungkin menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Akan tetapi, kenyataannya pihak sekolah memiliki keterbatasan, seperti belum adanya ruang khusus pemberian bimbingan kepada peserta didik, belum ada kegiatan yang melibatkan guru dalam meningkatkan kemampuan sebagai seorang konselor. Yang ke E, ada kebebasan, artinya manusia dapat memilih metode tertentu yang dapat memecahkan permasalahan. Yang ke F, mudahnya para siswa bereaksi terhadap berbagai hal yang negatif di sekitarnya. Yang ke G, siswa dalam kelas mentoleransi adanya kesalahan yang dilakukan teman lainnya, bahkan mendukung dan mendorong perilaku tersebut. Selanjutnya ada untuk meningkatkan kreativitas dan potensi peserta didik, dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, yang ke A, ada self-esteem approach. Artinya guru memperhatikan pengembangan self-esteem atau kesadaran akan harga diri siswa. Yang ke B, creative approach. Guru mengembangkan problem solving, brainstorming, inquiry, dan role playing. Yang ke C, ada value clarification and moral development approach. Artinya,
guru mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan holistik dan humanistik untuk mengembangkan segenap potensi siswa menuju tercapainya self-actualization. Yang kedua, ada multiple talent approach. Artinya, guru mengupayakan pengembangan seluruh potensi siswa untuk mengembangkan self-concept yang menunjang kesehatan mental. Yang ke inquiry approach. Artinya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan proses mental dalam menemukan konsep atau prinsip ilmiah serta meningkatkan potensi intelektualnya. Yang ke F ada pictorial reader approach. Artinya guru mengembangkan metode untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi kelompok kecil guna membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ke G, kinetic approach. Artinya guru lebih memusatkan perhatiannya pada kompetensi siswa untuk mengembangkan berbagai bentuk metafor untuk membuka intelijensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Saat ini, kompetensi seorang guru ikut mempengaruhi keterampilan peserta didik. Dengan demikian, seorang guru perlu memperhatikan potensi belajar peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi. Proses pengembangan diri adalah proses berubahnya konsep diri menjadi memenuhi fungsinya dalam terbatasnya panggung ruang waktu yang ada. Berarti, manusia dapat mengoptimalkan seluruh potensi fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk memenuhi fungsinya sebagai duta atau hamba. Misalnya sebagai hamba manusia, dituntut untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dengan menggunakan potensi mentalnya. Proses itulah yang disebut kreativitas, dan kreativitas disebut life skill, pengembangan diri. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan, yaitu pendidik memiliki kompetensi yang memang harus dikuasai dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepada peserta didik, seperti yang pertama, pribadi yang dewasa dan matang. 2. Mengenal peserta didik dengan segala kekurangan dan kelebihannya dengan tidak membedakan status sosialnya. Yang ketiga, memiliki kecakapan yang handal dalam memberi bimbingan. Yang keempat, pendidik harus memiliki dasar pengetahuan tentang tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam undang-undang. Yang kelima, pendidik hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pendidik hendaknya berusaha secara maksimal menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik. Tenaga pendidik adalah orang tua kedua, sahabat yang nyaman diajak berbicara, sehingga pergaulan antara guru dan peserta didik akan tampak harmonis dan bermanfaat untuk mencetak peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.